Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pembelajar dimanapun berada. Pada video kali ini saya akan berbagi materi tentang budidaya ternak unggas petelur. Langsung saja kita ikuti pembahasan berikut ini. Budidaya ternak. Budidaya ternak adalah usaha untuk mendapatkan hasil dari peternakan. Usaha budidaya ternak ditujukan untuk menghasilkan daging, susu maupun telur. Budidaya unggas merupakan usaha budidaya untuk menghasilkan daging dan telur. Pada video kali ini kita akan fokus untuk membahas tentang budidaya ternak unggas petelur. Berikut ini adalah peluang usaha budidaya ternak unggas petelur. Pertama, telur merupakan salah satu komoditas unggulan bidang peternakan. Berikut ini adalah fakta-fakta tentang telur, khususnya telur ayam. Pertama, kandungan gizi dan protein telur ayam tinggi. Kedua, harga terjangkau. Ketiga, telur ini banyak dikonsumsi oleh warga masyarakat. Ketiga, banyak dimanfaatkan dalam pengolahan berbagai jenis makanan. Kelima, permintaan telur selalu meningkat. Keenam, bisnis telur ini bisa menghasilkan untung yang besar. Kemudian resiko relatif kecil. Modal dapat dijangkau. Pemeliharaan cukup mudah. Tenaga kerja tidak perlu terlalu banyak. Waktu panen cukup cepat. Bisa membuka lapangan kerja baru. Manajemen dan alat produksi sederhana. Berdasarkan uraian tersebut, maka peluang usaha budidaya unggas petelur ini sangat baik. Berikut ini adalah manfaat usaha budidaya ternak unggas petelur. Pertama, mendapatkan keuntungan secara finansial. Kedua, prospek usaha cerah. Ketiga, telur bergizi tinggi untuk memenuhi nutrisi. Keempat, hasil samping berupa bulu ayam dapat dimanfaatkan sebagai alat pembersih. Kelima, kotoran ternak unggas petelur ini dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Keenam, unggas petelur afkir misalnya ayam dapat digunakan sebagai unggas pedaging. Unggas merupakan jenis hewan yang termasuk dalam kelompok burung-burungan dengan ciri-ciri bersayap, berbulu, berkaki, dan memiliki paruh. Berikut ini adalah contoh jenis unggas petelur, misalnya ayam petelur, puyuh petelur, angsa petelur, dan juga bebek petelur. Pertama, kita akan melihat jenis ayam petelur. Di sini ditampilkan jenis ayam petelur secara umum ada dua. Yang pertama adalah ayam petelur ringan atau disebut juga dengan ayam petelur putih atau white leghorn. Yang kedua adalah ayam petelur medium atau ayam petelur coklat. Adapun karakteristik ayam petelur ringan adalah bulu putih dengan jengger merah, badan ramping, mata bersinar, mampu bertelur lebih dari 260 butir telur per tahun. Kemudian ayam petelur ringan ini sensitif terhadap cuaca panas, keributan, dan juga kaget. Sedangkan karakteristik ayam petelur medium yaitu bobot cukup berat. Tubuh tidak terlalu kurus atau tidak terlalu gemuk. Disebut juga dengan ayam dwiguna. Bulu berwarna coklat. Hasil berupa telur cukup banyak, tetapi lebih sedikit daripada ayam petelur putih atau white leghorn. Selanjutnya ayam petelur medium juga menghasilkan daging yang cukup banyak. Berikut ini adalah warna telur ayam.
Tampak di sini warna telur ayam ada yang berwarna coklat dan juga ada yang berwarna putih. Perbedaan warna telur ini disebabkan oleh jenis ayam. Ayam White Leghorn bertelur putih, sedangkan ayam Plymouth Rock bertelur warna coklat. Perbedaan telur ini berasal dari perbedaan genetiknya. Berikutnya adalah puyuh petelur. Di antara jenis puyuh petelur yang pertama adalah puyuh lokal. Adapun karakteristik puyuh lokal yang pertama adalah ukuran tubuh kecil dan mempunyai corak warna coklat hitam. Kedua biasanya disebut dengan puyuh lokal atau puyuh biasa. Ketiga mampu memproduksi telur 150 hingga 200 telur per tahun. Berikutnya adalah puyuh lokal jumbo. Adapun karakteristik puyuh lokal jumbo adalah yang pertama corak sama dengan puyuh lokal, tetapi ukuran badannya lebih besar. Kedua, warna puyuh ini sedikit lebih gelap untuk betinanya. Ketiga, puyuh lokal jumbo atau Coturnix japonica autumn. Adapun karakteristiknya adalah warna puyuh coklat emas. Kedua, oleh sebagian orang puyuh ini disebut juga dengan puyuh golden. Berikutnya angsa petelur. Angsa merupakan unggas air yang memiliki badan lebih tinggi dan besar serta bulu berwarna putih. Angsa memiliki leher yang lebih panjang dibandingkan dengan bebek atau ayam. Budidaya angsa sebagai petelur tidak sebanyak itik maupun ayam. Telur angsa berukuran sangat besar, bahkan bisa mencapai 3 kali ukuran telur ayam. Berikutnya adalah itik petelur. Berikut ini adalah contoh-contoh itik petelur. Itik Tegal, itik Mojosari, itik Alabio, itik Keki Campbell, itik Bali atau itik Penguin, itik Magelang, Buff Orpington, dan Indian Runner. Pertama kita akan membahas tentang karakteristik itik Tegal. Warna bulu kombinasi yang terdiri dari coklat, hitam, putih, kuning dan juga abu-abu. Tubuh kecil dan tegak. Paruh dan kaki berwarna hitam keputihan. Bulu ekor terlihat mencuat ke atas. Telur berwarna putih kehijauan. Bobot itik dewasa baik jantan maupun betina berkisar antara 1,4 hingga 1,5 kg. Produksi telur 200 hingga 250 butir per tahun. Berat telur antara 70 hingga 75 gram per butir telur. Berikutnya itik Mojosari. Karakteristik itik Mojosari yang pertama adalah kaki lebih pendek dibandingkan dengan itik Tegal. Berikutnya bulu hitam atau gelap. Mampu bertelur mencapai 270 butir per tahun. Kemudian jalannya megal-megol karena kakinya pendek. Selanjutnya itik Alabio. Berikut ini adalah karakteristik itik Alabio. Produksi telur antara 200 hingga 250 butir per tahun. Bentuk kepala kecil dan membesar ke bagian bawah. Warna paruh dan kaki kuning. Bentuk badan seperti segitiga dan membesar ke bawah. Warna bulu betina kuning ke abu-abuan dan cenderung blorok. Bulu jantan abu-abu kehitaman. Selanjutnya adalah itik Keki Campbell. Berikut ini adalah karakteristik itik Keki Campbell. Itik Keki Campbell memiliki daya tahan hidup yang kuat. Produksi telur 330 butir per tahun. Warna telur putih.
Warna bulu keki. Badan atau punggung agak lebar. Kepala agak tegak dan panjang. Paruh panjang dan agak melebar, hampir lurus dari atas ke bawah. Warnanya hijau pekat, bagian bawah berwarna hitam. Mata berwarna coklat tua. Leher sedikit panjang dan hampir tegak. Sayap terletak tinggi dan rapat di bagian tubuh. Berikutnya adalah itik Bali atau itik pinguin. Berikut ini adalah karakteristik itik Bali. Warna bulu putih atau belang putih. Bentuk badan sama dengan itik Tegal, namun lebih langsing dan lebih tegak. Daya bertelur antara 150 hingga 220 butir per tahun. Ukuran telur itik Bali tergolong kecil. Beratnya sekitar 59 gram per butir. Selanjutnya adalah itik Magelang. Kemampuan bertelur itik Magelang adalah mencapai 230 butir per tahun. Ciri khas berupa kalung, bulu lehernya berwarna lain. Warna tubuh coklat kemerahan. Kemudian kaki kuning kehitaman dan berukuran pendek. Selanjutnya adalah Buff Orpington. Berikut ini adalah karakteristik Buff Orpington. Warna paruh jantan adalah kuning, sedangkan betina jingga kecoklat-coklatan. Mata coklat dengan pupil yang berwarna biru. Kaki dan jarinya berwarna jingga. Bulunya berwarna kuning tua, kecuali pada kepala dan bagian atas leher jantan yang berwarna coklat muda. Itik ini merupakan jenis itik dual purpose atau dwiguna. Selanjutnya adalah Indian Runner. Berikut ini adalah karakteristik itik Indian Runner. Warna bulu merah tua atau coklat, putih bersih, putih kekuning-kuningan, abu-abu hitam dan campuran. Badan langsing. Kepala kecil dan mata bersinar terang. Leher langsing, bulat tegak. Sayap rapat. Warna kulit telur hijau kebiru-biruan. Adapun kapasitas produksi telur 140 hingga 250 butir per tahun. Berat telur antara 65 hingga 70 gram per butir. Berikut ini adalah salah satu jenis bebek petelur beserta hasil telurnya. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan kandungan gizi antara telur puyuh, telur ayam, dan telur bebek. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat lokasi budidaya ternak unggas petelur. Yang pertama adalah jauh dari keramaian atau rumah penduduk. Kedua, mudah dijangkau dari pusat pemasaran. Ketiga, lokasi tetap atau tidak berpindah-pindah. Keempat, jalan cukup lebar. Dan yang kelima, tersedia air bersih. Persiapan proses budidaya ternak unggas petelur. Yang pertama adalah persiapan kandang. Berikut ini adalah syarat kondisi kandang yang baik. Pertama, suhu 32,2 hingga 35 derajat Celcius. Kedua, kelembapan antara 60 hingga 70%. Ketiga, penerangan dan pemanasan cukup. Keempat, kandang harus kuat, bersih dan tahan lama. Kelima, kandang dibangun di tempat terbuka agar mendapatkan angin yang segar. Keenam, kandang mendapatkan sinar matahari pagi. Ketujuh, kandang tidak melawan arah angin yang kencang.
8. Sirkulasi udara baik. 9. Kandang dilengkapi dengan tempat makan, minum, obat, pemanas dan penerangan untuk unggas petelur. Berikut ini adalah jenis kandang budidaya ternak unggas petelur. Yang pertama, berdasarkan sistem. Berdasarkan sistemnya, kandang dibedakan menjadi kandang koloni dan kandang individual atau cage. Yang kedua, berdasarkan lantai. Berdasarkan tipe lantainya, kandang dibedakan menjadi 3, yaitu kandang dengan lantai liter, kemudian kandang dengan lantai kolong berlubang, dan kandang dengan lantai campuran. Berikut ini adalah jenis-jenis kandang yang digunakan dalam budidaya ternak unggas petelur. Salah satu jenis kandang yang digunakan dalam budidaya ternak unggas petelur adalah kandang baterai. Berikut ini adalah keuntungan menggunakan kandang baterai. Pertama, memudahkan mengambil dan mengumpulkan telur. Kedua, menghindarkan kerusakan telur oleh unggas. Ketiga, memperoleh telur yang bersih dari kotoran unggas. Dan yang keempat, menghindari kanibalisme antar unggas. Selanjutnya adalah penyediaan bibit unggas. Berikut ini adalah syarat bibit unggas petelur, khususnya ayam petelur. Pertama, sehat dan tidak cacat fisik. Kedua, pertumbuhan dan perkembangan normal. Ketiga, dipilih dari induk yang diketahui keunggulannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pedoman memilih DOC atau Day Old Chicken. Pertama, DOC dipilih dari induk yang unggul. Kedua, bulu halus dan penuh. Ketiga, pertumbuhan DOC baik. Keempat, tidak cacat tubuh. Kelima, berat badan normal, yaitu 35 hingga 40 gram. Keenam, tidak ada lekatan tinja di bagian duburnya. Berikutnya adalah pemeliharaan. Pemeliharaan unggas petelur meliputi perawatan sanitasi kandang, pemberian pakan dan minuman, vaksin, obat-obatan, vitamin, dan juga hormon pertumbuhan. Kebersihan lingkungan kandang atau sanitasi unggas petelur harus baik untuk mencegah timbulnya penyakit. Obat-obatan diberikan jika diperlukan, yaitu untuk unggas yang sakit. Vitamin berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan menjaga kesehatan unggas. Hormon pertumbuhan berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan unggas petelur. Berikut ini adalah jenis-jenis vaksin untuk unggas petelur. Vaksin NCD virus Lasota, vaksin NCD virus Komarov, vaksin NCD HB1 atau pestos, vaksin cacar, dan vaksin Leomarex. Berikut ini adalah contoh-contoh penyakit pada ayam petelur. Pertama, berak putih atau pulorum yang disebabkan oleh Salmonella pulorum. Penyakit ini menyerang ayam kampung dengan angka kematian yang tinggi. Berikutnya adalah fowl typhoid yang disebabkan oleh Salmonella gallinarum. Karakteristik penyakit ini adalah ayam akan mengeluarkan tinja yang berwarna hijau kekuningan. Kemudian kolera yang disebabkan oleh Pasteurella multocida. Penyakit ini bisa menimbulkan serangan serius pada pial ayam. Kemudian cacar ayam yang disebabkan oleh virus Borreliota avium. Karakteristik penyakit ini adalah tubuh ayam bagian cengker yang terserang akan ada bercak-bercak cacar. Berikutnya adalah infeksi laryngotracheitis.
Penyakit ini disebabkan oleh virus Tarpeia avium. Penyakit ini akan menimbulkan gangguan pernafasan yang serius. Berikut ini adalah penyediaan pakan untuk ayam petelur pada fase starter. Selanjutnya di sini ditampilkan penyediaan pakan untuk ayam petelur pada fase finisher. Berikutnya kita akan membahas tentang konversi ransum. Konversi ransum disebut juga dengan ransum per kilogram telur. Konversi ransum merupakan perbandingan antara ransum yang diberikan dalam menghasilkan sejumlah telur. Misalnya ransum untuk ayam decalbs Blasling, yaitu 1,8 hingga 2 kg per dosin telur. Ayam yang baik adalah memakan sejumlah ransum dan menghasilkan telur dengan ukuran yang besar dalam jumlah yang banyak. Berikut ini adalah contoh-contoh jenis ayam beserta konversi ransum makanannya. Selanjutnya panen telur. Proses panen telur dilaksanakan 3 kali sehari, yaitu pukul 10 hingga 11, pukul 13 hingga 14, dan pukul 15 hingga 16. Telur normal berbentuk oval, bersih, kulit mulus, berat mencapai 57,6 gram dengan volume 63 cc. Sedangkan telur abnormal berukuran terlalu kecil atau terlalu besar, kulit retak dan berbentuk lonjong. Berikut ini adalah proses panen telur. Pertama, telur diambil dan dipilah. Kedua, telur diletakkan pada egg tray. Ketiga, telur disortir dan dibersihkan. Keempat, telur dikemas dan siap dipasarkan. Berikut ini adalah contoh-contoh pengemasan produk telur. Berikutnya kita akan membahas tentang standar keselamatan kerja dalam budidaya ternak unggas petelur. Operator peralatan berbahaya diberikan pelatihan. Catatan pelatihan pekerja disimpan dengan baik. Memajang prosedur penanganan kecelakaan. Tersedia fasilitas P3K di tempat kerja. Peringatan bahaya perlu diidentifikasi secara jelas. Pekerja mengenakan sepatu boot, masker, sarung tangan, dan juga topi. Pekerja menggunakan pakaian kerja yang sesuai. Pekerja tidak dalam keadaan sakit saat bekerja. Berdasarkan uraian tersebut, silahkan Anda menjawab soal nomor 1 berikut ini. Lakukan observasi tentang budidaya ternak unggas petelur di daerah tempat tinggalmu. Kemudian tuliskan hasilnya pada tabel berikut ini. Soal nomor 2. Pertama, lakukan wawancara dengan pembudidaya ternak unggas petelur meliputi persiapan sarana dan prasarana budidaya, pembuatan dan jenis kandang, proses persiapan induk unggas petelur, proses pemeliharaan induk unggas petelur, proses pemberian pakan dan minum, pemberian obat, hormon, vaksin dan juga vitamin, kemudian proses panen dan perlakuan pasca panen. Berikutnya, laporkan hasil kerja Anda dalam bentuk poster digital dan kumpulkan hasilnya. Demikian pembahasan materi tentang budidaya ternak unggas petelur. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.